Selamat pagi, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari ini kita ada di hari pertama tahun anugerah Tuhan tahun 2021. Saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua jemaat. Dengan rasa syukur kita hendak mensyukuri berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam hari-hari kehidupan yang telah kita lewati sepanjang tahun 2020 hingga hari ini. Kasih setia Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Kita akan mulai ibadah syukur tahun baru saat ini. Saya mengajak jemaat untuk bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Semua berdiri, kita akan mengagungkan Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Dan biarlah pujian ini merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dia yang sedang biasa menyatakan kasih setianya dalam hidup kita. Besar setiamu,
2020. Dan saat ini kita ada di 1 Januari 2021. Semuanya tentunya kita boleh lalui oleh karena kekuatan daripada Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan. Bahkan jika saat ini kita masih bisa menghirup udara, bernafas, meskipun mungkin kita ada dalam pergumulan, dan apapun pergumulan itu, percaya sungguh bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Kau hiasi kehidupan kami ya Tuhan dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depan kami. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Doa pembukaan akan disampaikan oleh Pendeta Julius. Bapak Ibu, mari kita sehati tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Ibadah tahun baru saat ini kita kuduskan dan mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh rangkaian ibadah tahun baru saat ini dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat, kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang sudah dijadikan Tuhan
buat kita sekalian. Oleh sebab itu, biarlah baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang, sukacita itu senantiasa menjadi bagian kita, orang-orang yang senantiasa dikasihi Tuhan dan sudah ditebus oleh Kristus. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Dengan sukacita kita menaikkan pujian ini. Silakan yang di rumah berdoa dengan hari ini adalah Kami
Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing. Selamat tahun baru untuk kita semua. Kesempatan yang begitu indah untuk kita sejenak berada di hari pertama di tahun 2021 ini untuk mensyukuri dan mendasari hidup kita bersama dengan Tuhan di awal tahun ini. Saudara, meskipun kita di rumah saja dan kita merayakannya mungkin tidak semegah tahun-tahun yang lalu dalam menyambut tahun baru, tapi saya percaya itu tidak mengurangi semangat saudara untuk menjalani hari-hari yang baru. Saudaraku, hari ini kita akan belajar firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita di tahun-tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini. Kita membuka Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya membacakan untuk kita semua, saudara-saudara boleh menyimak di rumah. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah. Maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku." Tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Saudara, kita memasuki tahun di hari ini, di hari pertama tahun 2021, dan kita mau berpikir bagaimana Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memimpin hidup kita senantiasa di sepanjang jalan-jalan hidup kita. Saya mau memulai dengan satu pertanyaan kepada saudara. Saudara masih ingat apa yang diminta oleh Raja Salomo saat ia datang ke hadapan Tuhan? Ya, yang dia minta adalah Tuhan memberikan hikmat bijaksana. Apakah ia meminta kekayaan? Apakah ia meminta kebahagiaan? Apakah ia meminta umur panjang? Tidak. Dia hanya meminta satu, yaitu ia meminta hikmat dari Tuhan. Karena ia sadar bahwa hikmat itu hanya Tuhan yang empunya, dan ia mau supaya ia juga diberikan hikmat agar bisa menghadapi berbagai persoalan sepanjang ia memimpin kerajaan Israel. Saudara, Allah memperhatikan setiap kehidupan umat manusia dan rancangannya adalah rancangan yang terbaik. Allah begitu bijaksana. Tidak ada satupun dalam hidup ini terjadi secara kebetulan. Tidak ada yang ia pikirkan di dalam hidup kita dan kita mengatakan, wah ini kebetulan saja. Tidak, Tuhan kita tidak berpikir bahwa ia merancangkan semua yang terjadi di dalam hidup saya dan hidup saudara sebagai hal-hal yang kebetulan. Tidak, saudara. Menghadapi tahun 2021 ini, kita memang masih diperhadapkan dengan situasi yang tidak menentu. Kita masih diperhadapkan dengan berbagai situasi yang vaksin sudah boleh mulai tersalurkan dan terdistribusi. Tetapi muncul lagi varian yang baru dari COVID-19 yang katanya lebih berat daripada sebelumnya. Wah, ini berarti semakin kacau lagi. Apa lagi yang harus kita lakukan? Apakah harus menemukan vaksin yang baru, tindakan protokol yang lebih ketat lagi?
Apakah situasi ekonomi akan lebih sulit lagi dari tahun 2020 yang sudah sulit? 2021 akan semakin sulit? Saudara, satu hal yang kita pegang sebagai orang percaya, bahwa Allah adalah bijaksana. Allah adalah berdaulat, dan ini merupakan dasar iman percaya saya dan iman percaya saudara sebagai orang-orang Kristen. Ada beberapa hal yang akan kita lihat dari kehidupan Ayub pada pagi ini untuk belajar bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tahun ini, tahun 2021 adalah tetap tahun dan waktu yang baik untuk saya dan saudara sebagai pengikut Kristus. Kita bisa tetap mengatakan bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik. Apa alasannya Tuhan merancangkan demikian? Hal yang kita lihat dan kita pelajari dari kehidupan Ayub demikian. Yang pertama, kalau kita baca di dalam ayat yang kedua, demikian. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik karena rencana Allah tidak ada yang gagal. Rencana Allah tidak mungkin gagal. Itu yang pertama, saudara. Ayub mengakui bahwa Tuhan punya rencana dan apapun rencananya tidak pernah gagal dalam kehidupan Ayub. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Ayub pasal 1, Ayub mengalami kehidupan yang begitu penuh dengan penderitaan. Ia memiliki lembu dan sapi, orang-orang Sheba datang dan merampasnya. Habislah lembu sapinya. Tidak sampai di situ, ia memiliki banyak unta-unta. Orang-orang yang jahat, para perampok datang juga mengambil unta-untanya. Habislah lagi kebanggaannya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah menyakitkan hati Ayub, yaitu apa, saudara? Semua anaknya meninggal tertimpa angin ribut. Anak-anaknya semuanya mati tertimpa bencana alam. Ia lalu begitu sedih dan begitu pedih. Ia menangis dan meratapi kehidupannya. Ia mengatakan, Tuhan, andaikan aku tidak dilahirkan, andaikan aku diam dalam kegelapan, andaikan aku tidak usah lahir dari kandungan ibuku. Ia begitu menghadapi penderitaan yang begitu berat. Habis segala hal yang ia banggakan. Dan saudara, tidak hanya sampai di situ. Di dalam penderitaan dan kesedihan kehilangannya, Ayub juga mengalami penyakit yang sangat parah. Dikatakan di dalam pasal 2, ia mengalami penyakit bara. Dan karena penyakit bara ini, Ayub mengalami pembusukan kulit. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Wah, saudara, lengkaplah penderitaan Ayub. Ia mengalami penderitaan, dan penderitaannya itu adalah penderitaan yang begitu berat. Apakah ia mendapat dukungan dalam kesedihan dan kesusahannya? Apakah ia mendapatkan support dari orang-orang yang paling ia harapkan? Tidak. Istrinya justru semakin menghina dia. Hei suamiku, kira-kira begitu. Kutukilah Tuhanmu. Mengapa ia melakukan hal sedemikian? Tetapi apakah Ayub mengatakannya? Tidak. Ia mengatakan di dalam pasal 1 ayat 21 bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam keadaan penderitaannya, Ayub tetap mengatakan secara konsisten bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan ucapan di dalam pasal 42 ini bagi saya
pemahaman saya bahwa ini adalah ucapan yang menunjukkan keberhasilan dari seorang Ayub menghadapi penderitaan. Ending yang bahagia memang ada di dalam pasal yang sama. Kalau kita menyimak mulai dari pasal yang ke-42 ayat 10, memang Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ia memang memiliki kembali anak laki-laki dan anak perempuan yang paling gagah dan paling cantik di seluruh bumi. Ia kembali memiliki lembu ternak yang begitu banyak. Tetapi saudara, itu bukanlah ending dari kehidupan penderitaan Ayub. Bukan. Bagi saya, dan inilah yang akan kita pelajari bersama, bukan akhir yang bahagia dari satu penderitaan yang merupakan inti dari permasalahan Ayub, bukan. Tetapi inti dari permasalahan dan penderitaan yang Ayub hadapi adalah ia mengerti. Sekali lagi, ia bisa mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Allah mampu melakukan rencananya yang baik dan yang buruk. Allah bisa melakukan rencananya dalam kecelakaan, dalam kesakitan, dalam kepedihan, dalam penghinaan, dalam fitnah yang kejam, dalam dukungan yang begitu banyak. Semuanya Allah bisa nyatakan. Tetapi saudara, bukan saja dalam keadaan yang buruk kita perhatikan, tetapi dalam keadaan yang berdosa pun Allah juga ada di sana. Kita perhatikan di dalam Ayub pasal 1. Bukankah di sana ada dosa? Bukan hanya ada penderitaan dan kematian, penyakit yang dihadapi Ayub, tapi ada dosa di mana iblis mengulurkan tangannya untuk merampas segala hal yang Ayub miliki. Dosa saat orang-orang Sheba merampas segala milik harta kepunyaan Yakub. Tetapi Tuhan ada di sana. Ya, waktu istri Ayub meminta Ayub mengutuki Tuhan, apakah itu dosa? Itu dosa. Apakah Allah tidak ada? Allah ada di sana. Kita mulai melihat bahwa dalam keadaan yang begitu tersesat dan berbagai peristiwa yang tidak dimengerti oleh Ayub, ada makna yang kita hadapi. Ada hal-hal yang sebenarnya kita harus lihat. Dan bahkan dalam setiap peristiwa dan kejadian-kejadian yang paling sulit, kita harus melihat dan memperhatikan apa makna Allah di dalam keadaan demikian. Satu hal saudara, Efesus pasal 1 ayat 11 mengatakan bahwa segala sesuatu bekerja menurut keputusan Allah, termasuk hal-hal yang paling kecil. Ayub menyadari di dalam pasal 42 bahwa kemarin ia mengalami banyak penderitaan itu. Ia mengalami banyak kesusahan itu. Ia mengalami masa-masa yang sulit itu. Tetapi ia menyadari bahwa tidak mungkin ada rencana Tuhan yang gagal. Allah selalu memperhatikan hidup saya dan hidup saudara. Matius pasal 10 ayat 30 mengatakan, rambutmu pun aku perhatikan. Bagaimana mungkin Allah tidak memperhatikan saudara ketika saudara mengalami keadaan yang begitu sulit hari ini? Tapi ingat, kendati pun keadaan sulit, ataupun saudara merasa baik-baik saja hari ini, tidak ada yang rencana Tuhan akan gagal. Kalau kita simak baik-baik, dari Kejadian sampai kitab Wahyu dituliskan bahwa semua yang terjadi di dalam dunia ini, semuanya Tuhan atur, semuanya ada dalam sejarah, dan Allah selalu hadir di sana, memberikan dirinya, menyatakan dirinya. Allah adalah seorang pribadi yang berdaulat, yang berkuasa, yang bijaksana. Dan sekali lagi,
Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayub secara konsisten mengakui ini. Ya Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Oleh karena itu saudara, dalam keadaan apapun di tahun ini, kita perlu mendasari hidup kita bahwa Allah berdaulat, dan kita perlu mengingat siapa kita. Kita adalah ciptaan Allah. Kita ini hanya ciptaan, dan Allah yang menciptakan kita. Tidak mungkin kita akan bisa mengubah keadaan kita, karena kita adalah ciptaan. Tuhanlah penciptanya. Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu. Oh saudara, apalagi yang bisa kita katakan kalau Tuhan sudah mengatakan demikian? Tidak ada. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan sebagai orang Kristen, kita hanya bisa mengatakan, Tuhan, kuatkan saya menghadapi apa yang Engkau rencanakan di dalam hidupku. Karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memiliki alasan untuk setiap rencananya. Kalau tadi Allah tidak pernah gagal dalam rencananya, yang kedua, Allah memiliki alasan untuk setiap rencananya. Mari kita lihat ayat 3 dan ayat 4. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Ini kalau saya mau bawa ke bahasa yang sehari-hari yang lebih mudah, kira-kira begini saudara. Maksudnya begini dalam ayat 3 ini. Masuk akalkah aku Tuhan melakukan sesuatu tanpa pengetahuan? Masuk akalkah aku Tuhan, aku maksudnya itu Tuhan, melakukan sesuatu tanpa alasan? Saudara, kalau kita melakukan sebuah keteledoran, lalu kita mengalami kecelakaan, ya itu kita dapat terima, ya. Tapi saat Ayub datang kepada Tuhan, ia mengatakan, Tuhan, aku ini apa yang kurang dalam hidupku? Aku selalu melakukan semua perbuatan yang baik. Tapi kenapa Tuhan masih memberikan penderitaan kepada saya? Nah, sehingga Tuhan menjawab Ayub dalam ayat yang ketiga. Masuk akalkah aku, Tuhan, melakukan sesuatu kepadamu tanpa pengetahuan? Kira-kira dialognya seperti itu, saudara. Nah, Ayub merasa bahwa penderitaan ini tidak adil. It's not fair Tuhan. Kenapa ini saya alami? Saya sudah selalu melakukan kehidupan yang baik. Saya melakukan hal-hal yang baik. Saya membuat mesbah doa. Saya memperlakukan hamba-hambaku dengan baik. Saya bergaul dengan orang-orang baik. Anak-anakku pun selalu saya minta kekudusan kepada mereka. Saya mengajarkan mereka mesbah-mesbah doa dan mesbah-mesbah pengampunan. Tapi kenapa penderitaan itu tidak jauh daripada saya? Kira-kira begitu Ayub katakan. Dan Tuhan mengatakan, coba Ayub, kamu tahu enggak? Masuk akal enggak? Kalau aku melakukan semuanya itu kepadamu tanpa pengetahuan? Dan saudara, Ayub mengalami penderitaan itu. Ia terus bertanya kepada Tuhan. Belum lagi saudara, keempat teman Ayub, Elifaz, Bildad, Sofar, Elihu itu datang dan menghakimi Ayub.
Ayub, jangan-jangan kamu ini harus bertobat. Kalau kita baca di dalam pasal-pasal sebelumnya, mulai dari kitab Ayub pasal 4, kita akan melihat bagaimana Ayub itu mengatakan bahwa ia tidak bersalah. Dan teman-temannya lalu mengatakan, engkau pasti bersalah, pasti ada sesuatu yang engkau selubungi, yang engkau tutupi sehingga Tuhan menghukummu. Nah, saudara, kita harus ingat bahwa Ayub hidup dalam sistem keagamaan yang saat itu sangat sempit. Struktur keagamaan teologianya begini, kalau taat mendatangkan berkat, tidak taat mendatangkan kutuk. Itu sistem keagamaan mereka pada saat itu. Nah, kalau kita bawa dalam pemikiran modern hari ini kira-kira namanya teologi distribusi, teologi retribusi, teologi retribusi yang sempit. Mengapa saya katakan? Apa itu teologi retribusi? Teologi retribusi itu seperti ini, saudara, bahwa kalau kita taat berkat, kalau tidak taat kutuk, dan ini banyak dialami oleh kita hari ini. Orang-orang Kristen hari ini, bahkan hamba-hamba Tuhan pun banyak mengatakan dan mempunyai pemikiran teologi seperti ini. Sangat sempit. Kalau kita taat, pasti kita mendapatkan berkat. Kalau kita melakukan dosa, pasti kita menghadapi kutuk. Dan ini sebenarnya pemikiran yang terlalu sempit. Mekanismenya terlalu sempit. Kalau Allah kita demikian, saya rasa ini adalah pemikiran yang membatasi Allah kita. Allah kita bukan Allah yang mekanismenya seperti itu tadi, hanya kutuk, berkat, taat, kutuk, berkat, berkat mendatangkan karena kita berkat karena taat, kutuk karena dosa. Tidak. Allah kita adalah Allah yang dinamis. Allah kita tidak terbatas hanya dengan pemikiran sempit seperti itu. Ia mengatur semuanya. Ia melakukan semuanya tanpa meminta nasihat siapapun, saudara. Kalau kita baca dalam kitab Ayub pasal 38, ia mengatakan, siapakah yang bisa, yang bijaksana, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur segala binatang-binatang yang ada di darat, di air, di udara. Semuanya adalah Tuhan yang bijaksana. Tidak ada yang menasehati dia. Semuanya ia punya rencana di balik segalanya. Saudaraku, mari kita mengakui bahwa kita terbatas. Tapi Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Allah kita adalah Allah yang begitu dinamis, yang pemikirannya tidak mungkin akan kita jangkau dan akan kita pahami. Saudara, walaupun di surga, saya rasa nanti saudara pun tidak akan pernah bisa memahami Allah. Karena Allah itu begitu tidak terbatas, saudara. Ya begitu luas. Ia tidak bisa dimengerti oleh kita yang hanya sedikit ciptaannya. Prinsip yang harus kita ingat bahwa Allah menyingkapkan pikiran dan kehendaknya sejauh yang perlu kita ketahui. Kenapa, saudara? Ia mau menyingkapkan banyak hal sejauh yang perlu saja kita ketahui, agar kita belajar bagaimana segala hal terjadi untuk ruang iman iman saudara bertumbuh. Ada rahasia-rahasia yang tidak diberitahukan oleh Tuhan di balik semua persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, mungkin banyak hal yang akan kita tidak pahami dalam pandemi ini. Kenapa Tuhan tidak segera turun tangan menyelesaikan pandemi ini dengan segera?
Kenapa Tuhan memberikan saya masalah yang berat di tahun 2020, lalu hari ini hidup kami begitu sulit. Di tahun 2020 banyak orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Di tahun yang lalu ini kita kehilangan pekerjaan. Kita kehilangan waktu-waktu yang biasa kita gunakan dengan sahabat. Duduk bersama, makan bersama, bahkan beribadah bersama. Kita kehilangan semuanya itu secara langsung. Tetapi saudara, tahukah kita bahwa Allah mempunyai alasan di balik semua ini? Mungkin kita tidak pernah menyangka bahwa setiap persoalan ini Ia mau lebih memurnikan iman kita untuk lebih percaya, berharap kepada kedaulatan Tuhan. Saudara, waktu kita melihat masa lalu, hari ini baru kita mengerti, wah, saya bersyukur hari ini saya ada. Kita bukan bisa mengerti satu hal, kita bisa mengerti mengapa masalah kemarin terjadi. Hari ini kita bisa mengerti satu. Lalu kita mengerti lagi persoalan ini terjadi, kita mengerti dua. Bahkan kita bisa mengerti mengapa persoalan terjadi sampai 3 dan 4 dan 5. Kita bisa mengerti. Tetapi masih banyak hal yang belum kita mengerti. Satu hal yang kita perlu ingat, bahwa berbagai persoalan yang terjadi di masa lalu itu membuat pribadi kita hari ini menjadi lebih baik, bukan? Yang salah kalau kita di masa lalu dalam keadaan yang buruk, lalu hari ini kita tetap menjadi pribadi yang buruk. Wah, itu tetap masalah. Tapi bukankah hari ini kita menjadi pribadi yang lebih baik walaupun masa lalu kita buruk? Kita bersyukur untuk hari ini memiliki pasangan yang baik. Kita memiliki anak-anak. Kita memiliki keluarga. Kita bersyukur. Kemarin kita bekerja di sana, hari ini kita bersyukur kita keluar dari pekerjaan tersebut dan punya pekerjaan yang baru sekarang. Kita bersyukur, untung kita tidak lulus di universitas itu, sekarang saya masuk STT gitu ya kira-kira. Banyak hal yang kita syukuri hari ini. Bahkan mungkin seringkali kita mensyukuri, wah syukur dulu saya putus sama si itu, wah dapat suami yang lebih baik sekarang. Untung ya saya putus sama dia, kira-kira begitu saudara. Kita bersyukur untuk keadaan yang buruk di masa lalu karena hari ini kita menjadi pribadi yang lebih baik bagi suami, istri, dan anak-anak. Kita mensyukuri itu. Pengalaman masa lalu yang buruk jangan sampai menenggelamkan kita menjadi pribadi yang lebih buruk. Tapi pengalaman masa lalu membuat kita menjadi pribadi yang terbaik hari ini dan di masa akan datang. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita bisa menghadapi masa depan karena Tuhan punya rencana yang terbaik. Saudaraku, percayalah, Tuhan memiliki rencana yang terbaik dalam hidup saudara sepanjang tahun ini. Apapun yang terjadi, itu tidak akan pernah gagal. Setiap peristiwa di mana Allah mengizinkan persoalan-persoalan yang begitu sulit, Ia punya alasan dan rencananya tidak mungkin gagal. Tahun ini kita mulai dengan pengetahuan dan dasar iman bahwa Allah berdaulat dan tetap berdaulat bersama kita. Ia mengizinkan semuanya kita alami supaya kita datang mendekat kepadanya, menikmati Dia di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi hari ini.
atau mungkin akan kita hadapi. Kita mungkin akan menjadi letih, tapi kita tidak akan putus asa. Kita mungkin akan menjadi sedih, tapi kita tidak kehilangan pengharapan. Kita mungkin akan menahan sakit, tapi kita tidak menyerah. Kita menikmati berkat, tapi kita tidak akan sombong. Kita memiliki masa depan karena Allah berkomitmen untuk menyelesaikan yang terbaik dalam hidup saudara, dalam hidup kita semua yang percaya kepadanya. Percayalah, rancangan Allah, rancangan yang terbaik. Saudara bisa melewatinya seperti Ayub, keluar dan berdamai dengan persoalan. Bahkan paling utama, dalam persoalan itu ia bisa belajar berdamai dan melihat Allah. Lihatlah Allah, percayalah kepada Tuhan, Sang Penebus kita. Percayalah kepada Dia yang sudah bangkit. Walaupun keadaan salib ia harus lewati, tapi ia bisa lewati keadaan itu dengan hidup. Dan hidup itu ada dalam diri saudara. Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan tahun baru, tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita semuanya telah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan biar firman itu kita tidak hanya dengarkan saja, tetapi kita akan menjadi pelaku firman yang setia. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan setiap persembahan kita sebagaimana biasanya bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar monitor kita masing-masing. Untuk itu, mari kita mengucap syukur saat kita memberikan persembahan ini dengan menaikkan pujian, bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena begitu banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Bahkan rancangan-rancangan indah terjadi dalam hidup.
Michi Sane. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kami boleh melalui 10 tahun berlalu pada tahun 2020, dan pada hari ini pada tahun 2021 kami boleh diberikan kesempatan untuk memiliki napas kehidupan Tuhan. Tuhan Yesus, pada di tengah acara ibadah kami telah terlintas persembahan di hadapan kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyuci kuduskan dan menjadikan persembahan ini dapat berguna pada tempat pada sasarannya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami berserahkan ke dalam tangan Tuhan persembahan ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat, mari bersama-sama kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus datang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Doa syafaat sekalian akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, akan disampaikan oleh Pendeta Jonis. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita sehati tundukkan kepala kita, berdoa bersama-sama. Hanya oleh anugerah-Mu Tuhan, saat ini semua umat-Mu, jemaat GKI Gospel Tanjung Bunga, bersyukur untuk kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan telah nyatakan. Hari ini Bapak bersyukur bersama-sama hari pertama di tahun baru 2021 Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Karena itu kami berterima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan, dan cinta kasih Tuhan bagi semua kami. Dan kami pun mempertaruhkan Bapa segenap keberadaan umat-Mu saat kami akan menjalani tahun yang baru ini. Karuniakan setiap kami keluarga, tiap keluarga, untuk tetap percaya dan hidup serta mengandalkan Tuhan. Kami akui Tuhan, kami tidak memahami persis apa yang kami akan alami hadapi hari lepas hari, apalagi ketika kami masih mengalami akan pandemi COVID-19. Tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang begitu sempurna, ajaib dahsyat, akan tetap menuntun, menyertai akan langkah hidup kami. Dan kami tetap berserah penuh. Karuniakan ya Bapa bagi semua kami jemaat-Mu hati yang terus penuh penyerahan untuk tetap hidup di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, akan menjalani seluruh totalitas hidup kami dengan setia. Pagi ini Bapa, hamba mau berdoa dan tetap menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk seluruh perencanaan kehidupan tiap jemaat-Mu di tahun baru ini. Biarlah setiap hal
yang menjadi komitmen, yang menjadi tekad, bahkan harapan dari setiap jemaat Tuhan sehubungan dengan kehidupan keluarga, berhubungan dengan masa depan anak-anak, berhubungan dengan usaha pekerjaan, bahkan berbagai hal termasuk Tuhan kehidupan di tengah pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami. Biarlah komitmen kesatuan hati, kerjasama yang baik juga akan menjadi bagian seluruh jemaat-Mu, sehingga saat kami menjalani seluruh kehidupan dalam tugas pekerjaan, bahkan di tengah kehidupan rumah tangga kami, serta di tengah komunitas pelayanan gereja Tuhan, kami dapat memberi yang terbaik, mempersembahkan diri kami untuk terlibat aktif di tengah setiap pelayanan. Bapak, kami berdoa bersama-sama juga pada kesempatan ini untuk seluruh kehidupan di tengah bangsa kami, situasi keadaan yang sementara dialami baik oleh pemerintah pusat, daerah. Karuniakan hikmat bijaksana sehingga segala hal yang saat ini sedang dihadapi dialami pemerintah kami, mereka dapat menghadapi dan melakukan yang terbaik. Bapak, kami tetap mendukung untuk upaya pengadaan vaksin COVID. Biarlah semua hal yang sedang diupayakan oleh pemerintah kami dapat ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya, sehingga ini pun akan dapat mendatangkan kebaikan bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Kami percaya semua hal yang menjadi kebutuhan yang urgen ini Tuhan akan menolong, menyediakan, bahkan memberi kami yang terbaik. Bapa di surga, demikian pula kami mau menyerahkan untuk seluruh aktivitas kegiatan pelayanan gereja di tahun baru ini. Demikian pun untuk seluruh upaya pembangunan rumah ibadah dan berbagai hal yang diperlukan. Karuniakan Tuhan kami jemaat-Mu komitmen yang sama untuk terus dapat mendukung seluruh pelayanan, demikian juga pekerjaan pembangunan rumah ibadah. Tuhan, Engkau memberkati seluruh panitia, semua jemaat-Mu, sehingga dalam seluruh pelayanan yang akan dilakukan semuanya dapat berlangsung dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan dan kasih setia-Mu di tengah kami boleh memasuki tahun baru ini. Biarlah dalam seluruh totalitas kehidupan kami akan tetap hidup memuliakan Tuhan. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan, Injil Evi Yusuf. Biarlah penyertaan kasih setia Tuhan tetap menuntun menyertai kehidupan hamba-Mu bersama dengan keluarga. Biarlah di tengah semua tugas tanggung jawab yang saat ini sedang dijalani, Allah mengaruniakan sukacita sehingga dapat mampu menjalaninya. Mendoakan untuk penyelesaian tulisan tugas akhir dalam masa studinya disertai berkati oleh Tuhan sehingga semuanya boleh selesai. Demikian juga suami dalam tugas pekerjaan, Allah memimpin memberkatinya. Demikian Bapa, seluruh permohonan kami yang kami bawa dan naikkan kepada Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdiri
saya mempersilakan kita yang ada di rumah untuk nyanyikan bersama-sama pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali saat teduh ibadah kita selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini oleh anugerah Tuhan kita berada di hari pertama tahun 2021, dan inilah wujud kasih setia Tuhan, penyertaan Allah dan pertolongannya sempurna menolongi kita. Karena itu Bapak Ibu, saya atas nama Badan Pengurus mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021 bagi semua Bapak Ibu yang ada di rumah, dan kiranya di tahun yang baru ini kita tetap setia bersemangat untuk terus hidup dan mengandalkan Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.